Halo Rebahaners dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Sebelum alur ceritanya dimulai, mungkin teman-teman bertanya kenapa suaranya sekarang jadi beda. Lantas si John kemana? Apakah beliau sudah pensiun? Dan siapakah saya? Baik, pertama si John tidak kemana-mana. Beliau kebetulan sedang dalam rencana untuk melakukan ekspansi demi memperluas jaringan bisnis dan tetap mengisi suara di channel IQ7 Utama. Dan perihal siapa saya, secara teknis teman-teman semua pada dasarnya sudah tahu saya dan sering disebutkan dalam banyak video, bahkan sering dijadikan nama samaran untuk karakter pendukung yang mati duluan. Ayo tebak siapa? Ya, saya adalah Samsul, sang penulis naskah IQ7 Corp sekaligus orang yang sering menemani si John saat menjalani misi di toilet. Nah, untuk mencegah Anda berpikiran negatif dan agar menghemat waktu editor, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya dan cekicro. Cekicro. Cerita akan berfokus pada seorang pria yang akrab dipanggil dengan nama Okta. Ini orangnya yang demi menghidupi keluarga ia terus menekuni profesinya sebagai pegulat amatir sekaligus pemilik sasana yang sebentar lagi akan menghadapi sebuah pertandingan penting. Jadi ia pun dituntut untuk berlatih keras dengan impian bisa mendapat sedikit uang untuk menghadiahi putrinya yang di hari itu sedang akan berulang tahun. Pada posisi manajer dipegang oleh seorang pria bernama Paul, sedangkan perempuan ini adalah Cosima sebagai staf pelatih dan sebagai atlet yang sudah berkeluarga. Tentu saja Okta tetap memposisikan keluarganya sebagai prioritas utama yang dalam hal ini tertuju pada Leonie atau putri sematawayangnya tersebut. Hallo. Hallo meine Löwin. Happy Birthday. Ich habe extra nichts gegessen, damit Platz ist für die Torte. Hey, natürlich komme ich. Ich komme auf jeden Fall, versprochen. Setelah semua siap, maka ketiga orang ini pun memulai perjalanan menuju arena pertandingan. Sejurus terlihat Okta tengah berusaha menuliskan kata-kata terbaiknya sebagai ungkapan selamat untuk Leonie. Namun hal ini justru sempat mendapat ejekan dari Paul yang dari situ terungkap jika sebenarnya Okta sudah bercerai dan kini Leonie tinggal bersama mantan istrinya. Hey, keiner, der mit 9 und noch eine Karriere im Sport haben will, kriegt das gut. Die ganze Zeit schon vermutet, dass er Schiss hat von scheiß Benko, Alter, so wie alle anderen. Singkat perjalanan mereka pun sampai di ruang koridor menuju arena dimaksud dan langsung disambut oleh pengelola bidang perjudian yang bernama Chino. Ini babangusnya, di mana reaksi Okta ketika Chino mencoba memprovokasinya terbukti bahwa Okta memang seorang petarung agresif dan beradrenalin tinggi. Gesicht beschreiben. Geht euch mal warm. Sesaat sebelum pertandingan dimulai, seraya petugas memasangkan perban pembalut di tangan Okta. Tiba-tiba ia mendapat telepon dari mantan istrinya yang intinya menganggap jika keputusan bertanding di waktu Leonie ulang tahun sebagai sesuatu yang abong deui, bahkan tidak bisa dimaklumi, sehingga Okta yang merasa terjebak pada posisi dilema pun tak kuasa menahan emosinya. Ich war mit 200 durch die ganze Scheißstadt. Ich war euch bis zum Kackmond und du weißt auch, wer daran schuld ist, oder? Terlepas dari situasi yang ada, Okta memilih untuk tetap menempuh pertandingan karena di lain sisi memang ia juga sedang sangat membutuhkan uang. Namun yang tak habis pikir, si mantan justru kembali menteror dengan ancaman bahwa dia akan mencabut hak asuh Okta atas Leonie. Entweder du bist bis um 6 Uhr hier oder ich sorge dafür, dass du meine Tochter nie wieder verlässt. Hey, was ist los? Keputusan Okta barusan berdampak pada semua pihak terkait pertandingan, mulai dari panitia, jajaran ofisial, tim sponsor, tukang tiket, pedagang asongan, pak penghulu, termasuk calon penonton pun pada kebingungan, tak terkecuali reng-rengan penjudi tadi yang dalam hal ini Chino langsung mengerahkan tim begundal untuk membawa paksa Okta kembali ke dalam arena. Holt ihn zurück! Los, was? Der Typ muss kämpfen! Mama ist wirklich sauer. Hey! Di sisi lain hanya 1 jam saja waktu yang Okta miliki untuk bisa bertemu Leonie. Karena itu ia pun memilih taksi sebagai alternatif paling tepat. Meski di sini sang sopir nampak pesimis bisa sampai tujuan secepat itu. Selain terhambat macet, rupanya Chino dan anak buahnya pun tak berhenti melakukan pengejaran. Das ist Kacke. Kannst nicht ändern, Du kannst dir Rankauer. vielleicht vorstellen, dass hier gerade ein bisschen... Blauer Berg, das ist passiert. Das war eigentlich meine...
aber der Meter läuft wieder auf Wiedeking. Alhasil berlari menerobos keramaian adalah satu-satunya cara yang bisa Okta lakukan saat itu. Walaupun pada akhirnya ia justru malah bertemu langsung dengan si Chino yang dengan kemampuan bergulatnya, Okta tak membiarkan dirinya tertangkap begitu saja. Sampai sejauh ini, Okta belum tahu ada hubungan apa Chino dengan semua ini. Hingga Paul pun menjelaskan bahwa sebenarnya Chino sudah men-setting alur pertandingan karena di balik layar dia telah memasang taruhan besar untuk kemenangan Okta. Jadi wajar saja jika Chino terus mencari cara agar pertandingan tetap dijalankan. Okta. Paul? Wer ist Chino? Mach dir nicht so viel Sorgen. Ich will meine Enkelin an ihre... Ya, 4 pria bermotor utusan Chino langsung mengontrol ke sasana milik Okta tanpa mereka sadari jika ternyata Okta telah berkoordinasi dengan 3 orang rekannya dan aksi perlawanan pun terjadi. Di sini Okta sempat menjelaskan bahwa motivasi dia dengan semua ini adalah demi melindungi hak asuhnya yang terancam hilang oleh gugatan si mantan istri, sehingga dari situ Cosima pun paham dan siap mendukung dia untuk melanjutkan pelariannya. Du musst die Torte für mich haben. Waktu terus berjalan, terlihat 2 anak buah Chino terus membuntuti Okta dari belakang. Beruntung di sana ada petugas kepolisian yang kemudian berhasil Okta manfaatkan untuk menyingkirkan mereka. Namun sungguh disayangkan, sebuah kata-kata kasar yang sempat terlontar pada salah satu petugas berujung pada penangkapan terhadap Okta. Sebelum akhirnya anak buah Chino yang lain pun datang menggulingkan mobil mereka. Mann, schon mal was von Gefährdung des Straßenverkehrs gehört? Ich wurde doch gerade angeklagt. 380 StBG. Nix. Glaub mir, ich tu dir einen Gefallen. Jetzt keine Scheiße, ja? Singkat cerita, Okta pun sampai di sebuah toko kue di mana Cosima telah lebih dulu memesankan kue ulang tahun Leoni untuk dibawanya saat itu juga. Tapi anehnya, dengan begitu mudah anak buah Chino berhasil menemukan keberadaan Okta, yang mana kali ini dia benar-benar dibuat hilang kesabarannya dan... Masalah terus berlanjut hingga 3 orang suruhan Chino lainnya pun ikut mengejar. Beruntung Okta dipertemukan dengan salah seorang temannya, kita sebut saja Holid, di mana dengan tumpangan yang diberikan Okta akan bisa sampai di sebuah stasiun kereta dengan cepat. Meski sebelum itu Holid harus membawa dia sebentar ke markas komunitas motornya. Danke, Rico. Hast einen gut. Tut mir leid, Lena. Alih-alih mereda, masalah ini justru semakin bertambah rumit, di mana ternyata Holid bekerja untuk seorang mafia yang menelan kerugian tertinggi akibat pertandingan yang gagal digelar. Jadi tak hanya Okta, rupanya si mafia ini pun menuntut Chino sebagai pengelola taruhan agar ikut bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Za koga radiš? Meine Ex-Freundin will mir meine Tochter wegnehmen. Ich muss das verhindern. Prezime. Na.
Sepintas saja Okta sudah bisa menebak jika dua pria yang mendatanginya adalah para algojo yang sengaja ditugasi mafia untuk mengeksekusi dirinya. Yang dari itu ia pun berusaha untuk tetap bersikap waspada dan akhirnya berhasil kabur menuju stasiun kereta bawah tanah tersebut. Di balik perjuangan Okta yang sangat melelahkan, terlihat wajah kecemasan Leoni yang setengah dihasut ibunya jika Okta tak mungkin bisa datang. Sehingga di sini Okta pun berusaha meyakinkan putrinya tersebut dengan menunjukkan posisinya sekarang, yang bahkan perlu sedikit waktu lagi untuk mengambil hadiah ulang tahunnya. Namun sejauh perjalanan yang telah ditempuh, rupanya dia masih dalam pengejaran orang suruhannya si Chino tadi. Langkah untuk antisipasi terbaik adalah dengan berbaur bersama orang-orang di dalam diskotik. Meski cara itu tetap tak menjamin posisinya benar-benar aman, dan pada akhirnya Okta pun berhasil lolos setelah sempat kembali terlibat sebuah adegan pertarungan hebat. Tak lama berselang, Paul pun datang menghampirinya, di mana sejauh ini ternyata dia telah melacak posisi Okta lewat GPS ponselnya untuk membantu Chino. Yang atas fakta tersebut, Okta pun merasa sangat kecewa dan tak ingin melihat bebenguknya lagi. Du hast mich getrackt. Aber dann haben die angefangen, gegen dich Stress zu machen. Dann wollte ich denen natürlich nicht mehr helfen. Lauf. Wir können doch mit denen zusammenarbeiten. Mit Chino. Und jetzt kannst nur du ihm helfen, diese verfickte Kacke dagegen. Mann, checkst du das nicht, ja? Ich wollte mich gerade umbringen. Verpiss dich. Waktu yang tersisanya tinggal beberapa menit saja, sementara luka akibat perkelahian barusan memaksa Okta untuk menyempatkan pulang ke rumah orang tuanya. Namun sesaat ia baru saja merebahkan badan, tiba-tiba Paul menelepon, yang intinya bahwa sebenarnya ia sedang terlilit hutang dan terpaksa memilih bekerja sama dengan Chino dalam rangka mengatur pertandingan. Yang alih-alih berhasil, cara tersebut justru menyeret dirinya ke dalam masalah besar. Ich hab's verkackt. Ich hab dir nichts gesagt, weil es war meine Idee, den Kampf zu ricken. Und du und Cozy und keiner hätten, dann hat mich der verfickte Chino da irgendwie mit reingezogen, okay? Kann ich dir irgendwie helfen? Setelah mendapat wejangan singkat dari sang ayah, maka Okta pun memutuskan tetap melanjutkan perjuangannya di sisa waktu yang ada, di mana kali ini ia akan menuju sebuah toko untuk mengambil paket hadiah berupa seekor kucing. Namun sebelum itu ia pun memberitahukan posisinya kepada Paul, yang karena ia paham jika si Paul sedang dalam kendali Chino, maka dimintalah pihak si Holid agar datang dan ikut menyelesaikannya. Aber sag mir jetzt bitte, wo Chino ist. In Neukölln. Dalam sisa waktu 9 menit, Okta telah sampai di toko tersebut dan berhasil memaksa si penjaga membuka kembali tokonya. Sejurus ia pun meminta kepolisian untuk datang, mengingat bahwa Chino CS juga merupakan pelaku kasus penabrakan mobil polisi tadi siang, yang konon sampai sekarang masih belum ditemukan. Tierheim. Wie lange brauchen die? Polizei Berlin anrufen. Raut bahagia seorang ayah terpancar dari wajah Okta, yang padahal baru bisa mendapatkan kucingnya saja, karena ia begitu yakin jika Leoni akan sangat merasa senang ketika menerima hadiah kucing itu. Namun inilah yang terjadi. Lauf! Halt deine verfickte Fresse, Mann! Ihr zwei
Ihr seid ab jetzt meine Beruntung rombongan si Holly datang di saat yang tepat, sehingga dengan kekacauan yang terjadi, Chino pun terpaksa meninggalkan anak buahnya menuju sebuah gedung, di mana Paul sempat dijadikan sasaran 2 kali tembakannya, sebelum akhirnya bantuan pun datang dari Cosima dan perkelahian pun tak terhindarkan lagi. Tak hanya membuat Okta babak belur, kekacauan ini juga telah membuatnya gagal memanfaatkan waktu 1 jam yang ditentukan. Bahkan di sisi lain, Chino terlihat sudah hampir menghabisi Cosima dengan sebatang kayu balok. Namun tiba-tiba alhasil ketiganya pun berhasil selamat walau dalam kondisi penuh luka. Dan segitu juga sudah uyuhan, karena dengan ini setidaknya Okta masih berpeluang untuk tetap melanjutkan perjuangan. Walau jarak yang masih cukup jauh dan bukan hal yang mudah untuk ditempuh dengan fisik Okta yang perlahan-lahan energinya sudah mulai habis terkuras. Ya, Okta benar-benar jatuh terkulai persis beberapa langkah saja di depan rumah si mantan. Namun semua pedih perih proses perjuangan itu seketika terbayar lunas ketika akhirnya ia berhasil bertemu dengan sang buah hati serta bisa mengucapkan selamat ulang tahun langsung dalam dekapannya. Papa? Hey. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Hast du was gegessen? Di sisi lain terlihat si mantan yang secara kebetulan kucing itu pun menghampirinya di saat Okta masih mendekap erat Leoni. Dan terlepas dari betapa Okta ingin bersama Leoni 1000 tahun lagi, ia pun sadar jika sekarang sudah jauh berubah. Jadi ia hanya cukup dengan membuktikan bahwa kasih sayang seorang ayah tak pernah lenyap walau kadang tak terlihat. Dan sesulit apapun kondisinya, pasti ia mengatakan siap ketika sang anak membutuhkannya. Tamat ending yang cukup membagongkan.